Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai Abdi Dalem di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Abdi Dalem ini memiliki peran penting untuk menjalankan operasional keraton. Dari sekian banyak abdi dalem yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, ada abdi dalem yang disebut Polowija. Mereka adalah abdi dari kaum disabilitas. Umumnya, mereka bertubuh pendek atau jebol, bule atau albino, dan bungkuk. Serta biasanya jenis disabilitas yang masih bisa mandiri atau tanpa memerlukan bantuan alat dalam beraktivitas. Meski memiliki kekurangan fisik, tetapi di mata Raja Yogyakarta, mereka memiliki kedudukan istimewa. Abdi Dalem Polowijo tinggal di daerah khusus yang disebut Polowijan. Abdi Dalem Polowijo juga memiliki sebutan lain, yakni Abdi Dalem Klangenan, yang memiliki arti abdi dalem kesayangan Sultan. Dalam tradisi Raja Mataram, abdi dalem Polowijo dipakai sebagai penolak bala. Oleh karena itu, mereka selalu ditempatkan dalam barisan terdepan upacara kenegaraan Keraton Yogyakarta seperti jumeneng atau penobatan raja dan grebek. Apakah abdi dalem Polowijo sampai sekarang masih ada? Simak yuk tayangan ini sampai tuntas. Bagaimana kedudukan abdi dalem Polowijo? Kedudukan abdi dalem Polowijo sama seperti kedudukan Punokawan yang ada dalam mitologi pewayangan Jawa. Konsep Polowijo yakni abdi seorang raja sudah ada pada masa Hindu-Buddha. Sementara itu, Wali Songo mengkonversinya ke dalam wayang. Kemudian wayang tersebut dijadikan sebagai media dakwah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Budaya Jawa menggambarkan Polowijo memiliki fisik yang berbeda dengan masyarakat lainnya, namun diistimewakan dengan memiliki peran dan identitas yang jelas pada tatanan kerajaan. Identitas tersebut diantaranya mistis, magis, dan religius. Identitas tersebut merupakan hasil dari pandangan masyarakat Jawa dan keraton. Berdasarkan cara pandang tersebut, mereka dianggap mampu untuk menjadi tameng dari musuh, penjajah, ataupun dari hal gaib. Melibatkan abdi dalem Polowijo ke dalam aktivitas kultural dan sakral di keraton merupakan suatu bentuk disakralkannya Polowijo oleh keraton. Mengenai munculnya identitas Polowijo di Jawa berasal dari dua sumber. Sumber pertama, Polowijo berhubungan dengan filosofi Punokawan. Sunan Kalijogo memakai filosofi Punokawan untuk pewayangan yang ia sisipkan dalam bagian pakeliran. Berbagai peran yang dimiliki oleh Punokawan dalam cerita pewayangan tersebut adalah sebagai penasihat spiritual, pembimbing, pelawak, dan seorang teman. Kekurangan ciri fisik yang digambarkan dalam Punokawan memiliki filosofi tersendiri, bahwa dengan kekurangan fisik yang dimiliki, mereka diselaraskan dengan ajaran agama Islam. Sumber kedua mengenai munculnya identitas Polowijo di Jawa adalah Keraton Yogyakarta yang melanggengkan Polowijo sebagai abdi dalem. Keraton menilai bahwa Polowijo memiliki kekuatan spiritual, sehingga perannya saat itu sangat penting dan masih sejalan dengan tradisi dan budaya saat itu. Sejak diakuinya Keraton Yogyakarta, yaitu pada tanggal 13 Maret tahun 1755, abdi dalem Polowijo sudah memiliki perannya dalam keraton. Oleh karena itu,
keberadaannya di keraton telah ada sejak pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I hingga Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pada awalnya, Abdi Dalem Polowijo berperan sebagai otoritas spiritual untuk menjadi tameng keraton dari musuh penjajah. Mereka juga dianggap sakral dan memiliki berbagai peran untuk menjalankan roda pemerintahan keraton. Abdi Dalem Polowijo dalam tradisi Raja Mataram dipakai sebagai penolak bala. Oleh karena itu, mereka selalu ditempatkan dalam barisan terdepan upacara kenegaraan Keraton Yogyakarta. Pada upacara Jumeneng atau penobatan raja dan grebek, Abdi Dalem Polowijo bertugas sebagai pengiring dan pembawa perlengkapan upacara atau uborampe. Seiring dengan perkembangan zaman, peran dan fungsi Abdi Dalem Polowijo juga berubah. Perubahan paling besar terjadi pada era Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang berkuasa dari tahun 1940 hingga 1988. Pada masa-masa awal berdirinya kerajaan, Abdi Dalem Polowijo berperan sebagai penasihat, peracik obat, pemanyol atau pelawak, penafsir mimpi, guru, dan lain-lain. Lalu, pada awal pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-9, mereka berperan sebagai otoritas spiritual keraton. Tugasnya sebagai tameng dan penolak bala dari musuh keraton seperti penjajah. Lalu menjelang masa akhir pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IX hingga masa Sultan Hamengkubuwono ke-10, Abdi Dalem Polowijo sama seperti abdi dalem lainnya yang bertugas untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan keraton. Berbagai modernisasi yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono IX memberikan dampak signifikan bagi Abdi Dalem Polowijo. Misalnya, Abdi Dalem Polowijo sudah melebur menjadi golongan punokawan dan keprajan. Hal ini akan mempengaruhi tugasnya di keraton. Sebelumnya, tugas Abdi Dalem Polowijo sebagai otoritas spiritual di keraton lalu berubah yang menjadi pegawai yang membantu menjalankan sistem pemerintahan keraton. Berubahnya tugas dan peran Abdi Dalem Polowijo dikarenakan adanya perubahan pandangan keraton terhadap mereka. Selain modernisasi, juga keadaan politik yang sudah stabil menjadikan peran Abdi Dalem Polowijo sebagai tameng dan penolak bala tidak lagi difungsikan. Karena penjajah sebagai musuh keraton sudah pergi secara fisik. Sikap dan pandangan keraton terhadap Abdi Dalem Polowijo juga berubah. Karena sebelumnya dianggap sakti sebagai tameng dan penolak bala, kini pandangan keraton terhadap Abdi Dalem Polowijo dimaknai sebagai simbol kebijaksanaan Sultan. Karena Sultan tidak membeda-bedakan dalam menyayangi dan mensejahterakan rakyatnya. Abdi Dalem Polowijo digunakan untuk upacara kenegaraan Keraton Yogyakarta terakhir kali pada tahun 1989. Saat itu sedang tidak ada Abdi Dalem Polowijo yang menempati Polowijan, sehingga pihak keraton mencari difabel yang berkenan untuk menjadi Abdi Dalem dan ikut serta dalam perhelatan Sultan Hamengkubuwono X naik tahta. Saat ini Abdi Dalem Polowijo tidak ada di keraton, akan tetapi abdi dalem difabel tersebar di berbagai tugas pelayanan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Keberadaan Abdi Dalem Polowijo menunjukkan semua warga mendapat tempat di keraton tanpa pandang bulu. Teman-teman, fungsi dan peran Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, khususnya Abdi Dalem Polowijo, terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Setelah tak ada lagi penjajah, Abdi Dalem Polowijo tak lagi berperan sebagai tameng atau penolak bala.
perubahan fungsi akan terus terjadi mengikuti situasi dan kondisi terkini. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Untuk teman-teman yang tidak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.